Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Rahma Ardila dengan NIM 2003511000027 dari kelas A. Di sini saya akan memberikan sedikit materi atau memaparkan materi tentang pemodelan SIG dan remote sensing. Simak video ini baik-baik ya. Pemodelan SIG dan remote sensing. Yang pertama, pemodelan SIG. Pemodelan SIG merupakan sebuah sistem informasi yang berdasar pada data keruangan dan mempresentasikan objek dalam bumi, di mana SIG memiliki teknologi informasi yang berfungsi untuk menyimpan data, memproses data, menganalisa data, serta menyajikan data. SIG sendiri merupakan sistem informasi berbasis komputer yang mengolah data spasial atau berkenaan dengan ruang atau tempat, baru dengan mendapatkan gambaran pola atau perubahan fenomena suatu wilayah. Jenis teknologi SIG. Yang pertama, Digital Survey Instrument. Kedua, Global Position System. Ketiga, Spatial Database Management. Keempat, Spatial Analysis. Kelima, Remote Sensing. Keenam, Automated Cartography. Dan ketujuh, Geographic Information System. Bagian-bagian dari SIG. Yang pertama, input. Sebagai input, semua data spasial dapat digunakan sebagai masukannya, yang meliputi peta-peta yang tersedia, data sensus, hasil penelitian, dan citra penginderaan jauh. Citra penginderaan jauh sebagai data utama dalam SIG karena bersifat mutakhir yang didukung oleh resolusi temporalnya. 2. Penyusunan basis data. Proses atau buffer, overlay, dan transformasi dapat dilakukan pada basis data untuk menghasilkan informasi baru hasil dari pengukuran, pemetaan, pantauan, dan pemodelan. Hasil tersebut sangat berguna bagi proses pendidikan geografi yang objek utamanya adalah muka bumi, sedikit bawah muka bumi, dan atas bumi atau litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, dan antroposfer. Produk-produk SIG atau remote sensing yang berupa citra digital dan hard copy sangat bermanfaat bagi pendidikan geografi karena objek geografi dan gejala kebumian serta lingkungan dapat disajikan dengan jelas pada data penginderaan jauh dengan variasi skala dari skala besar hingga skala kecil. Yang kedua yaitu remote sensing. Remote sensing merupakan sebuah pengukuran atau akuisisi data pada suatu objek atau fenomena yang dilakukan dengan menggunakan sebuah alat tanpa adanya kontak fisik secara langsung. Dalam memilih remote sensing atau sistem penginderaan jarak jauh yang sesuai dengan tujuan penerapannya, maka perlu memahami adanya konsep resolusi, di mana resolusi sangat menentukan tingkat kerincian objek, sifat signatur spektral, periode ulang untuk monitoring dan tampilan datanya. Jenis resolusi dibagi menjadi 4. Yang pertama, resolusi spektral. Resolusi spektral menunjukkan kerincian spektrum elektromagnetik yang digunakan dalam suatu sistem penginderaan jarak jauh. Kedua, resolusi spasial. Resolusi spasial mencerminkan rincian data tentang objek yang dapat disadap dari suatu sistem penginderaan jarak jauh dalam bentuk ukuran objek terkecil yang dapat disajikan, dibedakan, dan dikenali pada citra, atau disebut pixel atau picture element. Yang ketiga, resolusi temporal. Resolusi temporal merupakan frekuensi perekaman ulang bagi daerah yang sama oleh suatu sistem penginderaan jarak jauh. Dan resolusi radiometrik. Resolusi radiometrik menunjukkan kepekaan suatu sistem sensor terhadap perbedaan terkecil kekuatan sinyal yang tampil pada sensor tersebut. Teknologi remote sensing. Pertama, pemotretan udara merupakan teknik penginderaan jarak jauh yang bersifat konvensional dan memiliki peran dalam memberikan kerincian data permukaan bumi. Yang kedua, penginderaan jauh satelit merupakan teknik penginderaan jarak jauh dengan menggunakan satelit sebagai kendaraan untuk membawa sensor dalam rangka penginderaan bumi pada ketinggian ratusan hingga ribuan kilometer. Jenis sistem remote sensing yang ada di Indonesia dibagi menjadi 4. Yang pertama, sistem Landsat 7 ITM+. Yang kedua, sistem sensor hiperspektral. Yang ketiga, sistem shuttle radar topographic mission. Dan yang keempat, sistem Aster. Berikut merupakan sumber pustaka yang saya gunakan dalam pembuatan PowerPoint tersebut. Sekian pemaparan materi atau materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.